rekan-rekan sekalian, saya diminta untuk menjelaskan sesuatu yang belum ditanyakan pada pemeriksaan atau pemeriksaan keterangan yang lalu, terutama terkait dengan masalah bocornya putusan. Itu saja ya. Bocornya putusan. Bocornya putusan yang seperti apa? Yang seperti apa maksudnya? Bocor hasil ya seperti yang mungkin saya juga belum baca di Tempo, mungkin ada di Tempo itu ditanyakan ya. Oke, itu aja sih. Bocornya dinamika RPH maksudnya Prof? Atau gimana? Dinamika RPH ataupun hasil dari RPH ya. Itu aja. Apa yang dugaan Bapak tidak menyetujui MK tetap itu bagaimana? Oh bukan gitu. Begini, jadi ada usulan dari Prof. Jamli yang beberapa bulan yang lalu itu pas menjelang putusan MK yang ketuanya Pak Palguna itu ya, itu mengusulkan ada kenaikan usia hakim konstitusi. Nah pada saat yang bersamaan memang ada putusan supaya dibentuk majelis kehormatan MK yang permanen. Nah ternyata dalam rancangan undang-undang yang terkait dengan perubahan usia hakim konstitusi rupanya sekaligus dengan adanya rencana dari pembentuk undang-undang untuk membuat majelis kehormatan yang susunan keanggotaannya beda dengan yang lama, sehingga itu sambil menunggu ternyata belum kelar sampai sekarang. Oke, itu aja. Menolak ya, Pak? Oh enggak ada menolak, justru kami itu sangat berharap cepat diundangkan supaya tahu berapa orang sebenarnya jumlahnya ya yang diatur dalam undang-undang tadi. Tapi Prof, pertimbangannya di dalam Undang-Undang Nomor 7 2020 itu yang MK ad hoc, kenapa dibentuk ad hoc? Loh, sudah memang karena undang-undang sebentar sebelum terjadi perubahan yang baru. Prof, Oke. Prof ada juga soal bahwa Prof Anwar diduga berbohong soal alasan tidak hadir, Oh, tidak ikut memutus saya 3 bersumpah perkara. demi Allah, saya sumpah lagi saya memang sakit. Jadi alasannya karena sakit bukan karena memburu konflik kepentingan. Saya ini udah jadi hakim dari tahun 85 ya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan saya berurusan seperti itu. Kalau sakit itu harus menyerahkan surat. Saya sakit, tetapi tetap masuk, saya minum obat, sakit juga. Prof, kan banyak pelapor yang kemudian menuntut Prof untuk pemberhentian tidak hormat. Kalau Prof sendiri Ya namanya seperti apa? minta kan bisa aja. Kalau dianggap kemudian putusan yang kemarin itu seperti membelokkan yang seharusnya tidak ada di permohonan, lalu kemudian hasil klausenya seperti itu. Karena begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya. Oke? Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan atau hasil RPH, hasil rapat musyawaratan yang bocor. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah begitu dok? Nanti itu materi ya, nanti disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan, akan siap dengan segala sanksi atau kurban? Semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih ya Prof. Siap. Ya, makasih Ya, Prof. makasih. Prof.